Halo sobat bola sekalian, sebentar lagi, bener-bener sebentar lagi banget kita semua bakal dihadapi pada momen besar penentuan gelar juara BRI Super League musim ini, Borneo FC dan Persib Bandung. Kedua tim ini pasti bakalan sama-sama ngasih yang terbaik di laga terakhir nanti, dan bisa dibilang kedua tim juga dihadapkan dalam kondisi yang berbeda. Masing-masing punya kesulitan dan kelebihannya tersendiri dalam menghadapi laga terakhir. Buat Borneo FC, mereka tentu gak cukup dengan berusaha maksimal dapat kemenangan, tapi mereka juga harus berharap untuk Persijap Jepara bisa mengalahkan tim sebesar Persib Bandung di kandangnya sendiri. Mustahil, bisa jadi, tapi gak ada hal yang gak mungkin, dalam sepak bola semuanya bisa terjadi. Begitupun Persib, walaupun mereka saat ini ada dalam posisi yang sangat diuntungkan dalam segala hal, tapi nyatanya mereka juga tetap punya ancaman untuk kehilangan gelar juara di pertandingan terakhir nanti. Bukan hanya ancaman dari internal, tapi juga ancaman dari pihak eksternal. Maka dari itu, di sini kita mau ajak kalian untuk sama-sama bahas kondisi tersebut. Kita cari tahu tentang kelebihan serta ancaman yang dimiliki oleh Borneo dan Persib Bandung dalam menghadapi laga terakhir nanti. Ini penting banget buat kita semua ketahui, karena ini bakal berhubungan langsung dengan peluang juara Borneo maupun Persib di kompetisi Super League musim ini. Pokoknya kalian simak video ini sampai akhir, bareng gue Zidan Fatoni. Langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja. Yang pertama kita bahas tentang kabar yang dimiliki oleh kedua tim. Pertama, buat Borneo FC dulu. Bisa dibilang gak ada banyak masalah yang cukup berarti di internal mereka. Semua pihak, baik itu pemain, pelatih, bahkan supporter, mereka semua ada dalam keadaan yang semangat dan tetap optimis buat Borneo FC bisa dapat kemenangan di laga terakhir lawan Malut United. Adapun untuk kans juara yang mereka miliki, rasanya walaupun mereka tentu berharap besar supaya Borneo bisa jadi juara, tapi mereka kayaknya udah menyisakan ruang ikhlas kalau gelar juara itu gak bisa mereka raih. Karena jujur, secara realistis, peluang juara buat Borneo FC itu benar-benar sulit banget. Bisa dibilang persentasenya ada di bawah 5%, jadi emang udah seharusnya buat mereka menyisakan ruang ikhlas. Kemudian kalau kita bicara kondisi skuad, pemain kayak Peralta, Juan Villa, Nadeo, Komang Teguh, semuanya juga ada dalam kondisi yang oke. Mereka semuanya siap tempur. Dengan Borneo yang ketajamannya lebih mengandalkan skill individu, rasanya mereka sangat mungkin buat bisa ngebobol gawang dari Malut United. Ditambah lagi, ini jadi kondisi yang agak aneh, menguntungkan buat Borneo tapi merugikan buat Malut maupun Persib. Bahkan secara gak langsung, ini juga jadi ancaman eksternal buat Persib. Jadi, pada dasarnya, dengan Borneo yang harus menghadapi Malut United, harusnya mereka bakal sangat kesulitan. Kenapa? Karena Malut United merupakan tim yang punya kualitas, mereka banyak diisi sama pemain bintang, plus yang paling pentingnya lagi, mereka juga banyak diisi sama ex-pemain Persib Bandung. Nah, dengan kekuatan Malut United, khususnya yang diisi sama banyak ex-pemain Persib, harusnya secara gak langsung itu jadi keuntungan juga buat Persib. Karena para pemain ini pasti bakalan berusaha maksimal buat ngalahin Borneo agar langkah Persib jadi juara itu bisa lebih mulus. Apalagi pemain kayak David Da Silva, Ciro Alves, yang kita tahu walaupun mereka sekarang udah berseragam Malut United, tapi hati mereka tetap biru. Mereka pasti ngedukung dan bakalan senang banget kalau Persib jadi juara. Apalagi kalau mereka sampai bisa ngasih peran dengan mengalahkan Borneo, otomatis para pemain ini bakalan makin dipuja dan dicintai juga sama para bobotoh. Tapi, masalahnya ternyata Malut United datang ke Segiri itu gak diperkuat sama kekuatan terbaiknya. Ada banyak pemain inti yang harus absen. Baik itu gara-gara skorsing kayak Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Angulo, dan Lucas Cardoso. Ada juga kiper Alan Jose yang kabarnya cedera, Igor Inocencio yang ada masalah keluarga, bahkan yang lebih disayangkannya lagi, ex pemain Persib yang jadi andalan utama mereka, yaitu Gustavo Franca, Tiro Del Pino, dan Ciro Alves, kabarnya juga ada masalah cedera. Maka dengan pemain inti termasuk ex pemain Persib yang harus absen sebanyak itu, jelas itu bakal menyulitkan Malut United untuk bisa menjegal langkah Borneo di Segiri. Entah kenapa, tapi ini bisa pas banget terjadi di pertandingan yang krusial dan sangat menentukan. Tapi mau gimana lagi, artinya ini jelas jadi keuntungan buat Borneo FC supaya mereka bisa lebih mudah buat mendapatkan kemenangan. Itu buat Borneo FC. Sekarang kita bahas lebih mendalam terkait kabar baik serta situasi yang dimiliki Persib Bandung. Kabar baik yang pertama adalah per hari Jumat, artinya H-1 pertandingan, Boyan Hodak udah kembali mendampingi skuad Persib Bandung di sesi latihan.
Setelah sebelumnya dia pulang ke Kroasia dikarenakan sang ibunya meninggal dunia, sekarang Boyan Hodak udah kembali bersama Persib untuk menuntaskan laga terakhir. Pasti situasi ini sebenarnya gak mudah buat Boyan Hodak, tapi dengan kembalinya Boyan Hodak mimpin skuad Persib, jelas ini bakal sangat jadi kekuatan lebih buat Persib. Karena sekarang Persib gak perlu khawatir ada kekurangan dari segi strategi, pengelolaan skuad, mental, dan lain halnya. Karena sosok yang jadi kunci utama dari semua itu sekarang udah ready. Termasuk gue juga pengen meng-highlight pernyataan Boyan Hodak di sesi konferensi pers yang baru aja dilakukan. Dia bilang bahwa persiapan yang dilakukan untuk laga menghadapi Persijap Jepara ini kurang lebih sama seperti biasanya. Dan dari segi motivasi serta semangat juang, Boyan Hodak juga bilang bahwa para pemain sekarang ada dalam motivasi yang sangat tinggi. Bahkan yang Boyan Hodak perlu lakukan sekarang bukan memotivasi supaya bisa dapat kemenangan, melainkan dia lebih pengen buat menenangkan para pemain. Nah, ini yang unik. Memang pada dasarnya ketika motivasi tinggi, terkadang pengendalian emosi serta kontrol diri itu bisa dibilang gak berjalan dengan maksimal. Karena motivasinya tinggi, akhirnya pemain bisa lebih emosional, bisa juga main dengan penuh semangat. Yang hal ini berdampak pada kontrol diri para pemain. Terkadang pemain melakukan sesuatu yang gak perlu, misal ngelakuin pelanggaran yang berlebih, ngelakuin gerakan yang gak perlu, dan gak tenang ketika ngambil keputusan. Misal ketika pemain Persib lagi marking lawan, terus dia malah langsung sekali ambil. Risikonya dia bisa kecolongan, ketinggalan lari, dan pastinya sangat berdampak fatal. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa terjadi karena overexcited para pemain. Dan di sini Boyan Hodak gak mau kesalahan-kesalahan kecil itu terjadi, makanya dia berusaha untuk menyeimbangkan. Boyan Hodak punya pemahaman bahwa gak selalu pelatih itu bertugas untuk memotivasi. Melainkan ada kalanya ketika pemainnya udah overexcited, maka gak perlu lagi ada motivasi dari seorang pelatih. Yang perlu dilakukan oleh seorang pelatih justru adalah gimana caranya buat pemain tersebut ada dalam kondisi yang tenang supaya mereka bisa tetap fokus sama permainan, bisa lebih berpikir jernih, dan tetap bisa bijak dalam mengambil keputusan di lapangan. Itu yang dilakuin sama Boyan Hodak sekarang. Dan jujur, gue salut banget sama apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Dia benar-benar punya kapasitas yang benar-benar tinggi banget, yang sangat luar biasa dalam hal pengendalian skuad. Dia tahu kapan harus memotivasi, kapan harus lebih tenang, supaya semuanya ada dalam porsi yang seimbang. Bahkan satu hal lagi yang bikin gua merinding banget dari pernyataan Boyan Hodak, bahwa beberapa hari terakhir kan dia ada di Kroasia. Dia nggak mimpin tim, otomatis ada banyak waktu luang juga buat dia lihat sosial media. Nah, di sosial media, dia lihat ada banyak berita tentang konvoi yang udah disiapkan. Dan memang kalau kita lihat, intensitas serta hype berita tentang konvoi dengan berita tentang Persib lawan Persijap Jepara, itu bahkan lebih tinggi hype berita tentang konvoi. Padahal Persib belum juara, tapi berita konvoinya udah rame. Nah, ini yang jadi perhatian serius dari Boyan Hodak. Bukan gak boleh menyiapkan tentang konvoi, karena konvoi ini menyangkut tentang keamanan orang banyak, maka ini tentunya jadi hal yang sangat serius untuk bisa disiapkan secara maksimal. Tapi yang Boyan Hodak pengen sekarang adalah fokus semua pihak harusnya jangan mikirin tentang konvoi dulu, baik itu pemain, pelatih, ataupun supporter, semuanya jangan ada yang mikirin tentang konvoi. Cukup pihak yang berwenang aja yang ngurusin tentang konvoi, dan tugas semua pihak lainnya adalah harus fokus sama kemenangan di laga melawan Persijap Jepara nanti. Karena itu sebenarnya hal yang jauh lebih penting buat dipersiapkan. Katanya kalau kita terlalu fokus sama konvoi, justru itu bakal jadi kelemahan buat Persib itu sendiri. Bisa jadi mereka bakalan kehilangan fokus, terlalu percaya diri, terlalu jumawa, yang pada akhirnya ketika pertandingan berjalan gak sesuai dengan rencana, itu bisa jadi pressure lebih yang sangat tinggi buat para pemain. Apalagi kalau nauzubillah misal Persib gagal juara, misal Persib kalah dari Persijap Jepara, wah itu gak kebayang sih apa yang bakal terjadi nantinya. Maka kuncinya memang semua pihak harus fokus dan lupakan soal konvoi. Itu kata Boyan Hodak. Dan jujur, lagi-lagi gue merinding banget dengar pernyataan itu. Artinya yang ditunjukkan Boyan Hodak di sini adalah mentalitas dan jiwa petarung. Dia nggak fokus pengen merayakan, dia cuma fokus sama pertandingan. Merayakan itu bonus kalau kemenangan itu udah bisa didapatkan. Artinya ancaman terbesar Persib saat ini adalah internal mereka sendiri. Untuk pemain dan pelatih, gimana caranya untuk mereka bisa tetap tenang, tetap fokus, dan tetap bermain sesuai dengan rencana terbaik yang udah mereka siapkan. Kemudian untuk supporter, ini juga bisa jadi ancaman besar kalau nggak dikelola dengan baik.
Artinya yang harus dilakukan oleh supporter di sini jangan terlalu jumawa, fokus dulu buat ngasih support maksimal ke skuad Persib, jangan sampai ada euforia berlebih, jangan sampai ngelanggar aturan tertentu, apalagi kalau sampai ada pelanggaran yang dilakukan ketika pertandingan masih berlangsung. Itu red flag banget. Karena itu tentunya bisa berdampak kerugian buat Persib, bisa jadi itu bakal ngeganggu mental dan fokus pemain ketika bertanding, atau yang lebih parahnya lagi, gak menutup kemungkinan juga bakal ada sanksi tertentu yang membuat Persib gagal juara. Jadi itu penjelasan tentang situasi serta kabar yang terjadi jelang laga penentuan yang akan dilakukan oleh Borneo FC maupun Persib Bandung. Sekarang coba tulis harapan dan doa kalian buat tim kebanggaan kalian masing-masing. Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!